Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Gunawan, selaku dosen Makampu mata kuliah Elektronika Kedokteran. Di sini kami dari grup G ingin merepresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai alat oximeter. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, Perkenalkan, nama saya Hana Fitria Ramadhani dengan NIM 2106 0121140188. Lalu saya Muhammad Noval Korzaki dengan NIM 210 601 211 30067. baik, kemudian dengan saya sendiri, yaitu Rina Aisaraswati dengan NIM 210601211 236. Langsung saja masuk ke materi kita pada malam hari ini, yaitu oximeter. Baik, di sini G akan merepresentasikan hasil diskusi, yaitu dari oximeter. Oximeter yaitu atau pulse oximeter adalah alat berbentuk klip yang berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen darah atau SpO2 dan denyut nadi menggunakan sinar inframerah. Saturasi oksigen darah adalah presentasi oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam sel darah merah yang menunjukkan seberapa baik oksigen disuplai ke seluruh tubuh. Kemudian, oximeter dapat memberikan informasi tentang kondisi jantung, paru-paru, dan pernapasan seseorang tanpa perlu mengambil sampel darah. Alat ini bersifat non-invasif, tersedia secara luas, dan mudah digunakan. Penggunaannya saat ini adalah sebagai monitor standar untuk semua kasus anestesi, digunakan di unit gawat darurat, bangsal rumah sakit, dan ambulans untuk menilai oksigen darah pada pasien dengan kesulitan pernapasan. Informasi ini membantu penyedia layanan kesehatan untuk memutuskan apakah seseorang membutuhkan tambahan oksigen atau tidak. Saturasi oksigen normal antara 95–100%. Nilai saturasi oksigen ini penting untuk dipantau karena dapat memberikan gambaran proses penghantaran oksigen ke seluruh tubuh. Nilai saturasi oksigen di bawah 85% menandakan jaringan tubuh tidak mendapat oksigen yang cukup, sedangkan saturasi oksigen kurang dari 70% dapat membahayakan jiwa pasien dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan intervensi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian bagaimana sih cara kerja oximeter? Yang pertama, oximeter bekerja dengan memancarkan dua sinar inframerah dengan panjang gelombang berbeda, yaitu merah dan inframerah, ke jari atau daun telinganya yang dijepit oleh alat. Yang kedua, sinar inframerah akan dipantulkan atau diserap oleh darah yang mengalir di pembuluh darah, tergantung pada kadar oksigen yang terikat pada hemoglobin. Yang ketiga, hemoglobin yang terikat oksigen atau oksigenasi akan menyerap lebih banyak sinar inframerah dan memantulkan lebih banyak sinar merah. Yang keempat, hemoglobin yang tidak terikat oksigen atau deoksigenasi akan menyerap lebih banyak sinar inframerah dan memantulkan lebih banyak sinar inframerah. Yang kelima, yaitu oximeter akan menghitung perbedaan antara jumlah sinar inframerah yang dipantulkan dan diserap oleh darah, dan mengubahnya menjadi nilai SpO2 dan denyut nadi yang ditampilkan pada layar. Kemudian untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hana. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, berikut kita akan nonton dari video berikut. Firstly, the biological variable that we are measuring is the percentage saturation of hemoglobin molecules in the bloodstream. To calculate this, we rely on the principle that oxygenated and deoxygenated hemoglobin have different light absorption characteristics depending on the light wavelength. We can see this visually because oxygenated hemoglobin is a bright red color and deoxygenated hemoglobin is a deep dark red. The next component is the sensor system.
This consists of a pair of light-emitting diodes which emit monochromatic red light at a wavelength of 660 nanometers and monochromatic infrared light, which we cannot see because it's outside the visible spectrum, at a wavelength of 940 nanometers. The reason these wavelengths were selected is because at these wavelengths, oxygenated hemoglobin and deoxygenated hemoglobin have very different absorptive properties. This allows us to calculate the proportion of oxygenated hemoglobin and deoxygenated hemoglobin that is present. We then have a pair of photodiodes, or light sensors, which detect how much light of each wavelength has passed through the tissues and converts this to an electrical signal. These sensors are surrounded by an opaque case to minimize the ambient light signal. Next, we have the integrator, or computer, which processes the electrical signal. This is where pulse oximetry gets very clever. In processing the signal, we need to review two physics laws, Beer's law and Lambert's law. These are often combined and termed Beer-Lambert's law. Beer's law states that the absorption or attenuation of light as it passes through a substance is proportional to the concentration of that substance. This is how the pulse oximeter calculates the concentration, or relative proportions, of oxygenated hemoglobin and deoxygenated hemoglobin. The second law is Lambert's law. This states that the absorption or attenuation of light as it passes through a substance is proportional to the distance the light has to travel. This is how the pulse oximeter can isolate the pulsatile component of the signal. As blood moves into the tissues with each cardiac contraction, there is a tiny but measurable increase in the distance between the light-emitting diodes and the photodiode detectors. We can then isolate the pulsatile component of the signal, which reflects arterial blood entering the tissues. We do this by assessing the AC, or pulsatile component of the signal, compared to the ratio of DC, or non-pulsatile component of the signal. We do this for both 660 nanometer and 940 nanometer light wavelengths. We then combine these ratios for both 660 nanometer and 940 nanometer light into another ratio termed the R value. Once the computer has calculated the R value, it then converts the R value into an oxygen saturation level obtained from experimental data where healthy volunteers breathed hypoxic gas mixtures. This is the reason why pulse oximeters are calibrated down to a saturation level of around 75%. Beyond this point, the curve is extrapolated as it's very hard to get ethics approval or volunteers willing to become this hypoxic. At this point, we should mention a couple of clever things the pulse oximeter does to clean up the signal. The first is to remove interference from ambient light sources. It does this by cycling through which light-emitting diode is actually emitting light, 660 nanometer, and then 940 nanometer, and then having both of the light sources turned off. We can't actually see this, as the light sources are flickering at up to 900 Hz. During the time that both light-emitting diodes are off, the computer calculates the effect of ambient light on the photodiode detector. It can then remove ambient light from the analysis of the signal. The second is that after ambient light and non-pulsatile signal is removed, the pulse oximeter amplifies the pulsatile signal and takes an average over a few seconds before calculating the saturation. This is to try and identify and compensate for any movement artifact that has occurred. The final component of the system is the output. This includes a numerical display, usually with the saturation, the heart rate, and on higher quality monitors, a graph called a plethysmograph, which means a graph of the change in volume. This allows an assessment of the quality of the signal. Baik, dapat dilihat dari video sebelumnya, oximeter menggunakan dua jenis gelombang cahaya, yaitu merah dan inframerah, untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Gelombang cahaya ini dipancarkan oleh sensor yang dijepit pada jari ataupun daun telinga, dan melewati pembuluh darah yang berisi darah. Darah yang mengalir di pembuluh darah ini memiliki hemoglobin, di mana hemoglobin merupakan protein yang mengikat oksigen. Hemoglobin yang mengikat oksigen itu dinamakan oksigenasi, dan hemoglobin yang tidak terikat oleh oksigen dinamakan deoksigenasi. Memiliki sifat penyerapan gelombang cahaya yang berbeda antara deoksigenasi dan oksigenasi. Hemoglobin oksigenasi menyerap lebih banyak gelombang cahaya infrared dan memantulkan lebih banyak gelombang cahaya merah, sedangkan hemoglobin deoksigenasi menyerap lebih banyak gelombang cahaya merah dan memantulkan lebih banyak gelombang cahaya infrared. Gelombang cahaya yang dipantulkan atau diserap oleh darah kemudian dideteksi oleh sensor yang sama dan dikirim ke layar monitor. Dan layar monitor akan menghitung perbandingan antara jumlah gelombang cahaya merah dan infrared yang dipantulkan dan diserap oleh darah, dan mengubahnya menjadi nilai saturasi oksigen atau SpO2 dan denyut nadi. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan oximeter?
Untuk menggunakan oximeter yang pertama, yaitu nyalakan alat, lalu hangatkan jari dengan mengusap-ngusap, kemudian jepit pada salah satu ujung jari Anda. Pastikan kuku menghadap ke atas dan tidak sedang menggunakan cat kuku atau perwarna, karena akan mengganggu kinerja dari oximeter sendiri. Hindari cahaya berlebihan karena akan mempengaruhi kinerja oximeter. Jangan bergerak berlebihan ketika menggunakan oximeter agar kinerja lebih akurat. Lalu yang kedua, pastikan posisi jari berada pas di antara capit oximeter. Hal ini penting dilakukan agar sinar atau cahaya oximeter bisa bekerja dengan benar dan mengukur kadar oksigen secara maksimal. Baik, next, yaitu yang ketiga. Hasilnya akan langsung terlihat dalam hitungan detik. Anda akan melihat dua angka pada layar, yaitu SpO2 dan denyut nadi. Karena SpO2 ini merupakan angka yang menunjukkan presentasi oksigen pada darah Anda. Biasanya ditulis dengan simbol persen. Lalu yang keempat, denyut nadi terlihat pada angka yang menunjukkan jumlah detak jantung Anda per menit. Biasanya ditulis dengan simbol BPM atau beats per minute. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Naufal Khairul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca hasil oximeter. Cara membaca oximeter yang pertama, SpO2 normal untuk orang dewasa sehat adalah 9-100%. 02 Anda di bawah 90%, itu berarti Anda mengalami hipoksemia atau kekurangan oksigen dalam darah yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian. Lalu SpO2 normal untuk orang dewasa sehat adalah 95-100 derajat. Jika SpO2 Anda di bawah 90%, itu berarti Anda mengalami hipoksemia atau kekurangan oksigen dalam darah yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kekurangan organ atau kematian. Lalu yang ketiga, denyut nadi normal untuk orang dewasa sehat adalah antara 60-100 bpm. Jika denyut nadi Anda di atas 100 bpm, itu berarti Anda mengalami takikardia atau detak jantung yang terlalu cepat, yang dapat disebabkan oleh stres, dehidrasi, kafein, obat-obatan. Jika denyut nadi Anda di bawah 60 bpm, itu berarti Anda mengalami bradikardia atau detak jantung yang terlalu lambat, yang dapat disebabkan oleh olahraga, tidur, obat-obatan, gangguan jantung. Yang keempat, takikardia dan bradikardia dapat menyebabkan gejala seperti pusing, lemas, nyeri dada, sesak nafas, atau pingsan. Jika Anda mengalami gejala tersebut, segera hubungi dokter atau layanan darurat. Lalu hal apa saja yang mempengaruhi hasil pembacaan pulse oximeter? Pulse oximeter dikalibrasi dengan rentang saturasi dari 70% hingga 100% dan akurasi 2% hingga 4%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari pembacaan yang lebih rendah dari 70% mungkin tidak akurat dibandingkan dengan standar buku MAS, yaitu pengukuran invasif melalui gas darah. Lalu, hasil pembacaan dari pulse oximeter bergantung pada penyerapan cahaya melalui jaringan dengan darah yang berdenyut. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mengganggu parameter tersebut dapat mengganggu hasil pembacaan. Salah satu contoh umum dari faktor pengganggu adalah cat kuku. Lalu yang ketiga, pembuluh darah yang berdenyut adalah prasyarat lain untuk pembacaan yang akurat. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang terbaik, aliran darah ke tangan dan jari pasien yang memakai probe harus baik. Oleh karena itu, bacaan terbaik dicapai ketika tangan pasien berada dalam kondisi hangat, santai, dan posisinya lebih rendah dari jantung. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai oximeter. Bagi teman-teman yang ingin
bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa chat di kolom komentar yang ada di MS Teams. Dan jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.